Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, TV Al-Iman dan Suara Al-Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Dalam kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab-bab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-75, yaitu babu al-afwi wal i'rad 'anil jahilin. Bab tentang memberikan maaf, yakni kepada orang yang berbuat salah atau kepada saudara kita, dan juga al-i'rad 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil. Kalau ada orang jahil yang menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau bertingkah dengan suatu tingkah, bergelagat dengan suatu gelagat, maka orang yang berilmu harus tidak boleh sama dengan orang yang jahil itu. Ini pesan dari bab ini yang juga akan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini sejumlah ayat Al-Quranul Karim sebagai dalil. Ya, di antaranya disebutkan di sini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Surat Al-A'raf ayat 199. Ya, beliau membawakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Khudhil afwa, ini maafkanlah. Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, serta berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Pesan ini singkat tetapi padat. Ayat 199 dari surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla
memerintahkan kepada Rasulnya, kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang pemaaf. Perintah Allah kepada beliau. Dan tentu juga perintah ini kepada umat beliau. Kemudian yang kedua, amr bil urfi. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Dan yang ma'ruf itu adalah sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ma'ruf. Apa diperintahkan atau dianjurkan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ma'ruf. Karena al-ma'ruf harus berdasarkan pada dalil. Kita tidak bisa mengklaim sesuatu itu ma'ruf hanya dengan perasaan, tetapi dengan dalil. Karena ini berkaitan dengan agama. Jadi al-ma'ruf, semua yang Allah perintahkan kepada umat ini dalam agamanya, baik itu bersifat wajib ataupun bersifat anjuran, maka itu adalah pasti ada kebaikannya. Ma'ruf. Wa a'rid anil jahilin. Pesan yang ketiga adalah berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Dan banyak orang jahil di zaman dahulu, apalagi zaman kita, ya meskipun dia memiliki keahlian dalam bidang atau suatu bidang, tetapi dalam hal berkaitan dengan agama itu sangat jauh. Dan ini banyak di antara kaum muslimin. Kalau di bidang-bidang yang lain, Masya Allah, dia memiliki keahlian, ya memang bidangnya, karena dia sekolah di bidang itu, tetapi kadang-kadang sangat menyayangkan. Dalam hal-hal berkaitan dengan agama, tidak sedikit antara kaum muslimin yang tidak paham tentang agamanya. Nah, kalau ada orang-orang jahil itu yang mengata-ngatai atau bersikap atau bertingkah ya kepada kita, maka kita diperintahkan untuk berpaling dari orang jahil tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-85. Fafsahis safhal jamil. Jadi maafkanlah. Tadi perintahkan mentolerir dan cara yang baik. Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasfah anil musyrikin fi adhahum lahu. Agar beliau maafkan orang-orang musyrikin ketika menyakiti beliau, ya, dan mendustakan ayat-ayat beliau, yakni ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan Nabi SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ditolak oleh mereka, didustakan oleh mereka. Maka Allah perintahkan beliau untuk memaafkan mereka. Dan ini tentu adalah ketika sebelum disyariatkannya perang dan beliau belum pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersikap, yakni memaafkan, tetap berakhlak yang mulia, padahal beliau ditekan, diganggu, disakiti oleh kaumnya ketika beliau berada di kota Mekah. Nah, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, baru kemudian turun ayat-ayat yang memerintahkan untuk jihad fisabilillah, ya, di saat diperlukan, di saat membela agama Allah, ya, di saat membela kehormatan dinullah, ya, dan semua persyaratan telah cukup, maka disyariatkanlah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjihad dalam bentuk berperang, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga,
yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surat An-Nur ayat yang ke-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ya. Hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat yang ke-22 dari surat An-Nur ini adalah ayat yang menjelaskan tentang satu peristiwa, yaitu di saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafikin dan sebagian dari sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum yang terkena syubhat. Ya, mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan tuduhan yang keji. Dan salah seorang di antara mereka adalah Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah misanan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selama ini Mistah bin Utsatsah radhiyallahu an diinfakkan atau diberi nafkah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Abu Bakar adalah orang yang cukup, ada misanannya yang dalam keadaan fakir, maka selama ini beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang memberikan nafkah kepada Mistah. Nah, Mistah salah seorang di antara orang-orang yang juga terkena syubhat, sehingga kemudian menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji. Makanya kemudian ya mereka dihukum ya dengan haddul qadhaf. Haddul qadhaf itu adalah kalau seorang menuduh seseorang atau seorang mukminah berzina tanpa mendatangkan bukti, maka dicambuk dengan 80 cambuk. 80 kali. Ya. Yang tamanina jaldah. Nah, beliau setelah mengakui kesalahannya, ini Mistah, dan telah dilaksanakan hukum had oleh Nabi SAW kepada beliau, dan Abu Bakar Siddiq pernah bersumpah ketika terjadi tuduhan ini yang dilakukan oleh misanannya sendiri terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar Siddiq sempat bersumpah yakni untuk tidak memberi nafkah kepada Mistah. Tetapi kemudian Allah menegur. Allah Jalla Jalaluhu, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin, di antara di sini adalah kepada Abu Bakar Siddiq, agar memaafkan. Wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf, ini memaafkan, dan berlapang dada. Maka setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memaafkan Mistah dan melanjutkan memberi nafkah kepada Mistah. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam ayat ini, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin
agar Allah mengampuni kalian. Yani apabila kalian maafkan orang lain. Karena apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Barang siapa menutup aibnya seorang muslim di dunia ini, Allah menutup aibnya. Ya. Barang siapa yang dia memberikan jalan keluar, membantu saudaranya dari suatu kesulitan, ya di dunia ini Allah pun akan memberikan kepada orang tersebut jalan keluar di hari kiamat kelak. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan ila ihsan. Balasan bagi suatu perbuatan baik. Ya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita yaitu untuk berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ini ajaran Islam dan akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya. Nah, oleh karena itu ketika Abu Bakar Siddiq mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian sukai agar Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang termulia dari umat ini setelah Nabi mereka, beliau mengatakan, "Bala wallahi inna nuhibbu an taghfira lana ya Rabbana." Ya Allah, demi Allah, sesungguhnya kami ingin, kami menyukai, ya, agar Engkau mengampuni kami, wahai Rabb kami. Langsung beliau memaafkan Mistah dan melanjutkan memberikan nafkah kepada Mistah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga ridha Allah kepada para sahabat semuanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat pemaaf ini adalah sifat yang mulia, sifat yang merupakan perangai orang-orang beriman. Karena orang beriman selain hatinya dihiasi dengan iman kepada Allah, hatinya dihiasi dengan ikhlas kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan yang lainnya dari amal-amal hati, orang mukmin pun lisannya dihiasi dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang mengandung nasihat, makna, ilmu, dan dia menghiasi dirinya, perbuatannya, anggota badannya dengan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itulah seorang mukmin yang sempurna imannya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat 134 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin wal kadhimina al-ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang mereka memaafkan manusia dari kesalahan mereka. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa memberi maaf adalah bagian dari perbuatan baik yang diajarkan oleh Islam, ya, kepada kita. Kemudian ayat yang berikutnya yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, surat Asy-Syura ayat 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan orang yang benar-benar bersabar dan dia memaafkan, sesungguhnya itu adalah bagian dari hal-hal yang diperintahkan, yakni oleh
agama ini. Ya, sifat sabar, memaafkan kesalahan orang lain. Ini bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh agama Allah. Jadi perangai, penghias bagi diri seorang mukmin, ya, diri seorang beriman. Sedangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, hadis yang pertama adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Jadi Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu, ya, Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hal ata alayka yaumun, pernahkah datang pada engkau suatu hari yang engkau alami, yang mana hari itu kana asyadda min yaumi Uhud, hari itu lebih dahsyat, ya, lebih keras cobaan di hari itu daripada apa yang terjadi di saat perang Uhud. Karena saat perang Uhud kaum muslimin, kaum mukminin terkalahkan. Penyebabnya adalah karena mereka menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyebabkan kaum mukminin dikalahkan pada waktu perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah adalah karena mereka tidak menaati apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena harta rampasan, ya, tetapi karena mereka tidak tetap pada tempat mereka, yaitu bukit rumah yang beliau menempatkan di situ. Ada 40 orang pasukan pemanah, ya. Beliau menyuruh, jangan kalian turun dari bukit ini dalam keadaan apapun. Kalah atau menang, tetap diam, ya, di bukit tersebut. Namun Allah menghendaki yang lain, karena Allah mengatur alam semesta ini, ya. Allah menghendaki sesuatu yang lain, maka ada sebagian dari mereka, orang-orang yang ditempatkan di Gunung Uhud itu, di bukit rumah tersebut, turun dari bukit itu. Saat mereka melihat bahwa orang-orang musyrikin telah kocar-kacir di medan peperangan, seakan-akan telah terkalahkan. Padahal beliau telah menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian tinggalkan bukit ini dalam semua keadaan, menang atau kalah tetap di sini. Tapi itulah yang terjadi. Allah mentakdirkannya. Jadi sebabnya adalah karena mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Nah demikian pula umat ini. Ketika umat ini menyelisihi perintah Nabi SAW dan menyelisihi larangan beliau, maka mereka akan terkalahkan. Tetapi ketika umat ini mereka berpegang teguh kepada ajaran, tuntunan, sunnah Rasulullah SAW, maka dengan seizin Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari yang lebih dahsyat kejadiannya daripada ketika terjadi perang Uhud. Maka dijawab oleh Nabi SAW, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Sungguh aku telah pernah menemui, ya, perbuatan dari kaummu yang mana itu lebih berat dari semua yang aku hadapi, ya, dari mereka kaummu itu, yaitu pada hari Aqabah.
id aradtu nafsi ala ibni abdi ya Lail atau Yalil bin Abdi Kulal, ketika aku tawarkan diriku ya pada waktu datangnya musim haji, ketika itu berada di Aqabah, Nabi SAW kemudian menawarkan dirinya yakni kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal agar dia mau menolong Rasulullah SAW membela agama Allah atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Falam yujibni ila ma aradtu. Namun dia tidak mau menerima tawaranku. Ya. Jadi Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal tidak mau menerima tawaran yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong agama Allah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Maka aku pun pergi berjalan dalam keadaan sedih. Beliau berjalan ya, dalam keadaan sedih. Ke arah mana wajahnya menghadap, beliau terus berjalan. Falam astafiq illa wa ana biqardi tha'alib. Kata Nabi alaihissalam, maka aku tanpa sadar yang dalam perjalanan itu ternyata aku telah sampai di Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib ini sama dengan Qarnul Manazil, yaitu miqat orang-orang yang datang dari Najd. Mereka ini tempat ini jaraknya dari kota Mekah 75 km. Berada di utara Taif. Berada di utara kota Taif. Jaraknya antara Taif dan Mekah itu 55 km. Nah, kemudian disebutkan di sini, falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Maka aku pun jadi berjalan tanpa menyadari, tanpa terasa. Ternyata aku telah sampai di Qarnul Tha'alib. Farafa'tu ra'si. Maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tahu-tahunya aku lihat awan telah melindungi aku, menaungi aku. Segumpal awan menaungi aku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril alaihissalam. Lalu ketika aku melihat awan itu, ternyata di situ ada Jibril alaihissalam. Fanadani faqal. Maka beliau memanggil aku seraya berkata, Innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan perkataan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu alaika. Dan apa yang mereka lakukan berupa penolakan kepadamu. Ya, penolakan kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal. Ya, lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah mengutus untukmu malakul jibal, malaikat yang dia ini tugasnya adalah untuk mengawasi yakni gunung-gunung. Fata'murahu bima syi'ta fihim, lita'murahu, agar engkau perintahkan kepada malaikat tersebut sesuai dengan apa yang kau kehendaki, agar dia lakukan terhadap penduduk Taif itu yang mereka menolak Nabi SAW, bahkan melempari batu beliau. Fanadani malakul jibal, kata Nabi SAW, maka malaikat ya yang Allah tugaskan untuk gunung-gunung itu memanggil aku. Fasallama alayya, lalu dia mengucapkan salam kepadaku. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, malaikat itu mengatakan, Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadap engkau. Wa ana malakul jibal,
Dan aku adalah malaikat ya yang mengawasi, yang ditugaskan Allah untuk mengurusi gunung-gunung itu. Wa qad ba'atsani rabbi ilaika. Dan Tuhanku, Rabbku telah mengutus aku kepadamu. Lita'murani bi amrika. Agar engkau perintahkan aku. Apa yang engkau perintahkan? Ini sesuka hatimu. Ya. Fama syi'ta. Maka terserah kamu. In syi'ta adbaqtu alaihimul akhsyabain. Seandainya engkau menghendaki. Ya. Yang engkau perintahkan aku. Untuk aku mengangkat gunung Akhsyabain. Lalu aku timpakan kepada mereka kaummu itu. Yang menolakmu. Yang mengata-ngataimu. Yang aku lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tawaran. Dari malaikat Jibal itu. Malaikat yang mengurusi gunung-gunung itu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qudwatul anam. Nabi yang merupakan contoh bagi seluruh alam semesta ini tanpa kecuali. Beliau manusia terbesar di muka bumi ini sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika bi la yusyriku bihi syai'an." Aku berharap ya, yakni jangan kau lakukan hal itu. Mengangkat gunung menimpakan pada mereka, tidak ya. Karena aku berharap bahwa Allah akan mengeluarkan dari mereka, yakni dari tulang sulbi-sulbi mereka, dari anak keturunan mereka ini, orang-orang yang menyembah Allah. Yang menyembah Allah semata, yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Hadis ini adalah muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang amat mulia ini, hadis yang agung yang menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada tandingannya di muka bumi ini. Yang beliau tidak bisa dikiaskan dengan siapapun di muka bumi ini. Beliaulah yang mengatakan, ana sayyidul khalqi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu seluruh manusia. Dan itu bukan untuk satu kebanggaan. Ya. Dan itu bukan untuk satu kebanggaan. Ini menunjukkan tawaduknya, rendah hatinya Nabi SAW. Ya. Beliau adalah penghulu seluruh umat manusia. Di seluruh zaman. Makanya beliau disebut juga dengan Sayyidul Mursalin. Penghulunya para rasul, para nabi. Imamul muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemuliaan Nabi alaihi wasallam tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kapanpun dia hidup. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa ada manusia lebih mulia dari Nabi SAW, jika dia orang yang jahil, yang bodoh, yang tolol, hendaknya dia diajarkan supaya dia paham agama Allah. Ya. Tapi kalau dia orang yang mengerti agama, tahu dinullah, maka berarti dia telah mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia itu bisa murtad, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, seorang istri yang mulia. Dia ingin juga untuk ikut merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nabi SAW. Atau ingin mendapatkan informasi tentang ketabahan Rasulullah SAW. Tentang beratnya ujian yang Allah berikan pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya kepada suaminya yang sangat dicintainya, yang mana wahyu turun ketika Nabi SAW bersama Aisyah Ummul Mukminin, ya, dalam selimut mereka alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anha. Bertanyalah Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah SAW, kata beliau, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah pernah datang pada engkau, yakni wahai Rasulullah, satu hari
yang engkau alami lebih dahsyat, lebih sulit, lebih sempit dari apa yang kau hadapi di saat terjadinya perang Uhud? Qal, maka dijawab oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, sungguh kata beliau, aku telah menemui dari kaummu, jadi dari perbuatan kaummu terhadap aku, dan yang paling berat adalah apa yang aku jumpai, yaitu ketika beliau telah mengatakan kepada Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal, ketika bertemu di Aqabah, dia seakan-akan ingin menolong Nabi SAW dalam menyebarkan agama Allah. Ternyata setelah Nabi SAW pergi ke Taif, ya, menemuinya, ternyata dia menolak Rasulullah SAW. Bahkan kaumnya termasuk yang melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai mengalir darah dari wajahnya alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka mengata-ngatai Nabi SAW. Sehingga hari itu, peristiwa di Taif ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala sebagai yang mengutus beliau alaihi salam tentu tidak membiarkan Rasulnya. Dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau ditolak oleh penduduk Taif, ya, bahkan beliau dilempari batu dan diusir dari Taif, maka beliau pun berjalan, ya, berjalan ke arah mana wajahnya melihat. Beliau berjalan tanpa menyadarinya, sampai beliau berjalan, disebutkan sampai ke tempat yang namanya Qarnus Tha'alib, ya, Qarnus Tha'alib. Sampai di sana beliau menyadari. Kemudian ketika beliau sedang berada di tempat itu, beliau kemudian mengangkat kepalanya, melihat ke atas, karena ada awan yang menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengangkat kepalanya, tak taunya beliau melihat ada awan yang melindungi beliau. Fanadhartu, lalu aku melihat, fa idza fiha Jibril alaihissalam. Ternyata ketika aku melihat bahwa ada Jibril, ya, alaihissalam, lalu Jibril memanggil, fanadani, Jibril memanggil aku. Jibril memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril mengatakan, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar, dan Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu atasmu atau terhadapmu, dan bagaimana penolakan mereka terhadapmu, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus kepada engkau malakul jibal, itu malaikat, ya, yang mengurusi gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, untuk engkau perintahkan kepada malaikat tersebut apapun yang kau perintahkan. Jadi Allah memberikan hak kepada Nabi SAW, dan ini juga menunjukkan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam, dan perhatian Allah kepada hambanya dan Rasul yang terakhir ini. Allah memberikan pada beliau wewenang untuk memerintahkan malaikat jibal berbuat apa yang dikehendaki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu berbicara langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sungguhnya Allah telah mendengar, ya, ucapan-ucapan kaummu terhadapmu, hujatan-hujatan mereka terhadapmu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat yang mengurusi semua gunung-gunung ini. Wa qad ba'athani rabbi, dan aku telah diutus oleh Tuhanku, yaitu Allah Azza wa Jalla, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad,
litakmurani bi amrik, agar engkau perintahkan aku dengan apa saja perintahmu, jadi aku akan lakukan. Karena ini tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas dari Allah kepada malaikat Jibal itu. Malaikat yang mengurus gunung-gunung itu. Maka terserah kamu wahai Muhammad. Perintahkan aku apa yang kau inginkan. Seandainya engkau menghendaki, kata Malakul Jibal, aku mengangkat 2 gunung yang ada di kota Mekah itu, aku timpakan kepada penduduk Taif. Ya. Sehingga mereka hancur, mati semuanya. Kalau itu pun yang kau kehendaki, aku akan melakukannya. Apa ada manusia seperti Rasulullah SAW? Apa ada manusia yang bisa dibandingkan dengan beliau? Alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah beliau kemudian menerima tawaran dari Malakul Jibal, malaikat yang mengurusi gunung-gunung itu, untuk mengangkat 2 gunung dan membinasakan penduduk Taif? Beliau tidak seperti itu. Beliau mengatakan kepada Malakul Jibal yang menunjukkan kebesaran jiwa Nabi SAW, yang menunjukkan iman yang demikian kuat pada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kasih sayangnya ya kepada umatnya, ya, yang menunjukkan optimisme beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melihat yang dekat, beliau melihat yang jauh. Makanya beliau mengatakan kepada Malakul Jibal, yani jangan kau lakukan hal itu. Ya. Aku berharap, ya, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka ini, yani dari anak keturunan mereka ini, orang yang menyembah Allah, yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Subhanallah. Alangkah mulianya perangai Nabi SAW. Alangkah kasih sayangnya beliau kepada manusia, apalagi kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Maka beliau tidak putus asa. Ya, beliau memaafkan. Ya. Seandainya beliau mengatakan iya, timpakanlah 2 gunung itu kepada orang-orang Taif, maka Malakul Jibal akan melaksanakannya. Tapi beliau tidak seperti itu. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betul-betul apa yang dikatakan oleh beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu seluruh manusia dan itu bukan untuk kebanggaan. Ya. Manusia terbesar, tiada tandingannya dalam sejarah manusia dan kemanusiaan. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kehormatan beliau harus dijaga, harus dibela, harus dipertahankan. Tidak boleh dibiarkan beliau dilecehkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, orang yang membenci Nabi SAW, dia akan terputus, akan binasa. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau yang Muhammad, yaitu nikmat yang luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Beribadahlah, berkorbanlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dalam rangka mensyukuri Rabbmu, mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan pada engkau. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang akan terputus. Karena Allah akan membela Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ini masalah akidah, masalah keyakinan, ya. Dan negeri ini menjamin setiap rakyat ini di negeri ini untuk menjalankan keyakinannya, keyakinan agamanya.
Maka dari itu kita harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kehormatannya, agamanya, sunnahnya, nama baiknya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dengar dari kisah ini menjelaskan kepada kita tentang banyak sekali pelajaran. Khususnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang harus memiliki iman yang kuat. Memiliki mental yang kuat. Memiliki dada yang lapang. Ya. Memiliki kesabaran yang tangguh dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanya apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mengharapkan dunia. Semua dunia hanya sementara. Ya. Tapi harapkanlah apa yang Allah janjikan. Dari kenikmatan di akhirat kelak. Maka kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW betul-betul sebagai penghulu para nabi. Bahkan seluruh manusia. Dan beliau adalah termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul. Para nabi-nabi yang mereka diuji oleh Allah dan ujian-ujian yang berat. Dan beliau lah yang paling mulia di antara mereka. 5 orang ulul azmi dari para rasul. Yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia di antara 5 orang rasul ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulul azmi minar rusul, salah satu dari ulul azmi. Para nabi yang diuji oleh Allah dan ujian yang amat berat. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Beliau bersabar. Tabah, yang ini menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syafaqah, yakni rasa sayang, belas kasihan beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya, ya, kepada kaumnya. Karena beliau ingin untuk mereka itu tidak menderita. Makanya beliau ingin agar mereka beriman. Azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Ya. Jadi Nabi SAW memiliki sifat yang amat mulia, yang ini harus dimiliki, dan beliau dijadikan contoh bagi setiap dai kepada Allah Taala. Merasa kasihan pada umat itu, ya. Merasa berat kalau umat ini menderita, sehingga dengan demikian harisun alaikum bil mu'minin. Seorang akan berupaya bagaimana supaya umat ini betul-betul beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dijauhkan dari azab Allah, dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dimiliki oleh Nabi alaihissalam, sifat-sifat yang mulia ini. Raufur Rahim, dan beliau seorang pengasih dan seorang yang sangat menyayangi umatnya. Alaihi salatu wassalam. Maka dari itu beliau dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajak mereka dan ilmu agar mentauhidkan Allah, mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku menyuruh manusia di atas ilmu dan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Mengajak manusia kepada Allah. Ya. Wa subhanallah ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Yaitu yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, atau dari kisah ini, bahwa cobaan itu
pasti akan dihadapi oleh setiap orang yang mengucapkan kebenaran, yang mengajak manusia kepada Allah. Dan ini adalah sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Ketika seorang mengajak kepada Allah, dia mendapat umpatan manusia, celaan manusia, fitnahan manusia. Bahkan bisa jadi sampai terbunuh. Dibunuh oleh manusia karena dia mengajak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah konsekuensi dari seorang yang berdakwah di jalan Allah. Makanya al-aslu fi dakwah, dakwahlah manusia. Dengan apa? Bil hikmah. Dan cara yang baik. Dan ini telah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan beliau untuk menyeru kepada Allah dengan hikmah. Karena beliau disuruh, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyuruh kepada Allah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmati. Dan cara yang baik dan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Dan dengan mau'idhah. Peringatan-peringatan yang baik. Wajadilum billati ahsan. Dan berdiskusilah dan mereka, berdialoglah dan mereka dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian bahwa di antara pelajaran yang diambil dari kisah ini, manusia atau para dai tidak boleh memaksa manusia. Ya. Tapi menyeru itu memanggil, mengajak. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, maka tugasnya dai adalah menyampaikan. Oleh karena itu jangan seorang dai kemudian berkeinginan, bertekad semua manusia harus sama dengan dia. Jangan. Itu bukan tugas Anda sebagai dai. Tugas Anda mengajak, menyeru. Ya. Menunjukkan ini hak, ini batil. Ini tauhid, ini sunnah. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini baik, ini buruk. Itu tugas du'at ilallah. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ashraful mursalin, imamul muttaqin, da'iyatun ilallah. Allah mengatakan kepada beliau, Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau memaksa manusia sehingga mereka semua beriman? Ya. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Maka dari itu pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, ma 'alar rasuli illal balag. Ya. Ma 'alar rasuli illal balag. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali menyampaikan. Maka tugas dakwah atau dai adalah menyampaikan risalah kepada manusia. Mereka menjawab, mengikuti, alhamdulillah. Tidak, itu urusan masing-masing. Ya. Kemudian juga diambil dari kisah ini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang tertutup bagi Allah Azza wa Jalla. Perkataan manusia, bahkan niat-niat manusia dalam hati mereka, belum mereka ucapkan, Allah Maha mengetahuinya. Ya. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bicarakan, miliaran manusia berbicara dalam waktu yang sama, dan pembicaraan yang berbeda-beda, dan bahasa yang berbeda-beda, semuanya didengar dan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
semuanya itu pembicaraan dalam satu waktu dan beraneka ragam pembicaraan. Ada yang bersuara keras, ada yang bersuara pelan. Demikian pula niat-niat manusia yang ada di hati mereka, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pengasih penyayang, yang mencintai para aulianya, para kekasihnya. Tentu kekasih-kasih Allah yang pertama dan utama adalah para anbiya dan para rasul. Kemudian orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah membela mereka. Allah akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dan akan membalas mereka dengan nikmat yang luar biasa banyaknya dan besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat di sini ketika Nabi SAW dilempari batu oleh kaumnya, diusir dari Taif, Allah mengutus Malakul Jibal. Untuk apa? Untuk taat kepada perintah Rasulullah SAW. Untuk taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau orang yang sangat belas kasihan. Beliau orang yang optimis melihat ke depan. Maka beliau memaafkan, biarkan. Jangan dibinasakan mereka itu. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang taat pada Allah, yang beribadah pada Allah, yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka di sini kita melihat pula dari hadis ini, dari kisah ini, bahwa para malaikat itu dan tugasnya masing-masing. Dan tugasnya masing-masing yang Allah tugaskan pada mereka. Dan mereka lakukan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Mereka jalankan tugas itu. Mereka tidak pernah mengingkari atau tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat seorang dai yang harus dimilikinya adalah lapang dada. Jangan sesak dada ini dalam berdakwah. Tugas kita menyampaikan. Yang memegang hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dai. Tapi Allah Ta'ala memegang hati manusia. Yang merubah, membolak, membalik hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dai menyampaikan. Dan minta pada Allah semoga Allah beri petunjuk pada orang yang diajak, yang diseru pada Allah Ta'ala. Adapun memaksa tidak. Kemudian juga diambil dari hadis ini, atau dari kisah ini, bahwa seorang dai melihat ke depan. Jangan istijal. Jangan tergesa-gesa mendoakan kehancuran, kebinasaan, semoga diazab oleh Allah, semoga dilaknat oleh Allah. Jangan, sabar. Tahan lisanmu. Masih ada waktu. Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan hidayah. Bukan kita sebagai dai. Maka antara sifat yang harus dimiliki oleh para duat ilallah, sabar dalam menghadapi apa yang dihadapinya. Karena manusia macam-macam. Dan sifatnya, wataknya, perangainya, tabiatnya, latar belakangnya. Maka tugas dai adalah mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, sehingga ada daya tarik. Jangan kita menjadikan manusia lari dari agama Allah. Karena ini telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Beliau mengulangi 3 kali. Karena sebab apa? Perangai dan akhlak yang jelek dan buruk. Maka orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah yang diambil dari kisah ini, bahwa tugas seorang yang mengajak dan menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berupaya untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya agamanya. Dan itu dengan hidayah dari Allah. Kita tidak akan bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang kecuali dengan petunjuk taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, tetap itu menjadi hadaf, sasaran dalam dakwah. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Maka ikhwani kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang perangai Nabi SAW, akhlaknya dan mujizat yang Allah berikan kepada beliau. Ya, di antaranya awan menaungi beliau. Beliau berbicara langsung dengan Jibril alaihissalam, ya, dan para malaikat, artinya malaikat Jibal. Ini semua menunjukkan ya kebesaran ya, Nabi SAW dan kemuliaan beliau. Dan kita sebagai umat Islam yang ada iman dalam dirinya wajib memuliakan Rasulullah SAW, wajib menghormati beliau, ya, tapi tidak boleh mengkultuskan beliau, tidak boleh berlebihan dalam memuji beliau, ya. Tapi kita wajib menghormati, memuliakan, membela beliau, menolong agamanya, menyebarkan sunnahnya, menyebarkan akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memuji beliau. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar berada pada akhlak yang amat agung. Ini akhlak yang mulia. Maka kita sebarkan ajaran beliau, akhlak beliau, perangai beliau, dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah iman kita pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas jalan yang benar, ya, di atas sunnah Nabi SAW, di atas tauhid dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pembahasan hadis dalam bab tentang memberi maaf dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Hanya satu hadis pada hari ini, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.